Balik lagi di Skenanya Project, tempatnya ngobrol asik. Oke, sekarang kita udah kedatangan sama teman kita, Bang siapa? Wisnu. Bang Wisnu yang bakal nyeritain kejadian di tempat usaha ya, Bang Wisnu ya? Tempat usahanya bokap. Tempat usahanya bokap. Tempat usaha bokap. Ada sih di rumah juga ada sih di rumah. Yang gue di tinggalin. rumah yang tinggalin. Yang dulu gue tinggalin. Emang tempat usaha berarti sama tempat tinggal dekat? Jadi tempat usaha di Anggaplah di jalan B gitu, ada di depan. Rumah gue di jalan C. Jadi tapi ada gang buat khusus jadi ke rumah yang satu nyambung ya, lah. gitu. Jadi tempat usaha sama tempat rumah tempat tinggal nyambung gitu nyambung, ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi buat teman-teman, jangan lupa terus dukung channel kita dengan di like, subscribe dan komen, dan juga di share sebanyak-banyaknya. Dan juga buat teman-teman yang emang punya pengalaman horor, mistis dan sebagainya, yang emang pengen di share ke kita atau bisa datang ke sini langsung cerita bareng kita, bisa DM kita di bawah sini atau email kita juga di bawah sini. Oke, langsung aja Skenanya horor malam ini kita mulai. Jadi ini sebenarnya kejadiannya udah lama atau emang baru-baru ini? Udah lama banget. Udah lama. Jadi gue sekitar kelas 6 SD kali, gue masih segini. Oh, masih. Masih kecil. Tahun berapa tuh ya kira-kira? 2000, pokoknya 2000-an, tapi gue lupa antara 2002 2003 kali ya. 2002 2003. Antara itu ya. Gue juga lupa sih. Itu emang pastinya. emang apa namanya ya? Kalau kita nggak usah ngomongin terlalu jauhnya dulu gitu, maksudnya awal asal muasal gitu, maksudnya kejadiannya itu berupa apa sih maksudnya di tempat usaha nih? Jadi ini sebenarnya karena gue masih kecil ya, karena gue masih kecil, ini bukan pure pengalaman gue pribadi, tapi ada pengalaman yang kerja di situ juga. Oh, yang karyawan yang karyawan sama bokap lah. Iya, justru pengalaman gue tuh nggak berupa nampak langsung, tapi ada suara-suara gangguan-gangguan gitulah. Tapi itu jauh sesudah insiden yang nanti bakal gue ceritain. Oh, gitu. Udah jauh dari situ. Kalau kita ngomongin yang langsung dari diri lu deh gitu maksudnya ya. Iya. Itu suara-suara tuh maksudnya? Jadi gini, di rumah, mungkin gue gambarin dulu kali ya template-nya. Rumah gue kan tingkat ada dua lantai. Satu lantai dasar sama lantai kedua. Gue tuh tidur di atas. Lantai 2. Jadi di dekat kamar gue ada tangga besi menuju ke atas lagi, ke atas genteng. Tangga buat ke atas lagi. Genteng. Iya, atas lagi. Jadi habis lantai 2 ada tangga lagi naik ke atas, itu biasanya buat jemur, buat ya genteng lah gimana, tapi ada space dikit buat jemur segala macem. Nah, jadi di tangga itu kalau setiap malam ada bunyi-bunyi. Jadi tangga besi kalau diinjek sama orang tuh bunyinya kan kencang banget ya. Kedengeran lah. Iya, kedengeran. Gue lagi di kamar, bunyi-bunyi deng 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 gitu. Deng 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 deng. Dan ini bukan gue doang yang dengar, kalau yang itu bukan gue doang. Jadi teman-teman gue sering nginep di tempat gue. Jadi juga semua yang pernah nginep. Tempat gue kan rumah bokap gue kan ini kayak base camp ya. Jadi teman-teman banyak yang sering nginep lah di situ lah. Pada ngumpul ke situ. Setiap nginep di situ pasti ada suara deng deng deng. Pasti ada setiap malam tuh. Jadi karena ya sering begadang ya, namanya anak muda lah. Sering begadang nih. Setiap kita ngumpul antara jam 1 jam 2 tuh pasti ada deng 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 deng. Dan tapi yang paling horor bukan paling horor ya. Yang paling ekstrim sih paling berasa digedor pintu digedor. Padahal kamar. Kita lagi ngumpul ya. Digedor apa diketok nih? Digedor. Iya, sampai kebuka. Jadi pintu nggak ditutup rapat. Karena kita ngerokok di dalam biar asapnya keluar dikit. Itu jebret. Spontan aja gitu ya? Spontan, iya. Itu pas lagi spontan kayak gitu, itu posisinya maksud gue ya, kan biasanya ada aja ya kalau yang posisi lagi kayak gitu, emang ya dia nggak terlalu mikirin ke situ gitu loh. Maksudnya gimana? Dari yang teman-teman lu banyak ini nih, itu semuanya punya, maksudnya ngerasain semua gitu loh. Iya, ngerasain semua. Nggak yang tahu, nggak yang
apaan sih gitu, nggak ada. Maksudnya emang yang semuanya Iya, apaan tuh gitu. langsung pada kaget dong, apaan tuh, nggak mungkin dong tikus bisa pintu sampai jebrur gitu. Nggak Sampai mungkin, kebuka bro. tuh pintu. Sampai kebuka. Pada apaan tuh nu gitu. Aku juga nggak tahu dong ya kan, ngejelasinnya gimana gue nggak tahu tuh. Itu yang itu yang sepengalaman lu ya. Ya, Kalau misalkan kan tadi lu bilang Mm-mm. dari banyak yang emang tinggal di situ lah, di Ya, rumah lu mm-mm. pernah ngerasain itu yang kayak gitu-gitu ya. Mm-mm. Maksudnya kejadian kayak gini ya, maksudnya yang lu rasain kayak gini, yang tadi di tangga, Mm-mm. yang kita ngomongin yang di tangga sama yang gedor ya, yang lu rasain kan itu kan ya. Ya. Maksudnya itu tuh udah dari lama kah kejadian itu? Kalau yang itu baru gue kuliah lah. Itu baru kuliah, baru ngalamin baru yang kuliah. itu. Sebelumnya enggak. Sebelumnya tuh karena gue tinggalnya juga nggak di situ kan, selama 3 tahun gue nggak di situ juga. SMA gue pokoknya nggak di situ lah. SMA lu nggak di situ. Nggak di situ, jadi tinggal di tempat lain. Tempat lain dulu. Ya, dan kalau misalkan yang nampak gitu, itu bukan gue justru yang kena. Oh, ada juga yang ditampakin. Ada yang ditampakin, itu justru bukan gue yang ngeliat, justru teman-teman gue yang nginep gitu. Bener, dia cerita emang bener pas cerita ke lu dia ngeliat gitu. Dia bilangnya sih ngeliat. Dia kamar mandi malam-malam kan rada gelap tuh. Rumah ya namanya malam dimatiin lah ya. Dimatiin lampu-lampunya ke arah kamar mandi. Dia ngeliat ada kakek-kakek katanya duduk jongkok. Di samping tangga yang tadi gue ceritain. Tangga yang mau ke atas itu. Iya, jadi kamar gue tuh ada di paling depan. Ya, jadi ini anggaplah lantai 2, kamar gue di paling depan. Ada kayak perpustakaan kecil gitu, ruang keduanya ini. Nah, ruang ketiganya ini kamar lagi. Ini baru kamar mandi. Nah, dia ngelihatnya di tangga yang samping kamar mandi yang tadi gue ceritain. Tangga itu di deket Lagi itu. Lagi jongkok. Dia langsung ngibrit lari. Satu orang tuh, Iya, temen lu yang pernah ngeliat. Iya. Satu orang itu yang pernah Satu ngeliat. orang. Berarti satu orang tuh dia ngeliat, emang kayak bener-bener ngeliat orang gitu ya. Lihat orang. Kalau Dia bilang dari lihat orang. kalau dari yang lain kayak keluarga lu gitu, ibu lu, ade lu, kakak lu, apa pernah ngalamin kejadian serupa juga apa? Kalau biasa aja. adik gua, kakak gua kayaknya penghuni rumah situ sih kayaknya nggak ini dah, nggak ngalamin dah justru Gak pernah dah. ada cerita apa Iya. gitu tentang yang kayak gitu ya. Iya. Lewat-lewat aja udah lepas aja itu Lewat biasa. aja. Dan juga kejadiannya ini dari yang semenjak lu 3 tahun nggak di rumah nih, SMA. SMA nggak di rumah nih. Iya. Berarti 3 tahun tuh SMA nggak di rumah ya. Iya. Pas SMP kan di rumah tuh. SMP di rumah. Itu nggak ada. Itu nggak ada karena itu rumah baru dibangun pas gua kelas 2 SMP. Itu rumah baru dibangun Pas 2 2 SMP baru dibangun Iya. tingkat. Iya, dibangun tingkat. Baru lulus SMP gue udah nggak di situ kan, makanya. Baru kelar balik ke situ, kuliah, baru ada kejadian. Kalau kita ngomongin asal mula ya, maksud gua kenapa bisa tiba-tiba ada loh gitu Yep. yang kejadian yang kita ngomongnya nggak mengganggu ya, kayak ngomongnya kayak ngisengin kita lah, ya, kayak gitu kan ngisengin kita ya. Iya. Apa lu tahu nih cerita dulunya tuh apa gimana? Apa Yeah. maksudnya kejadian itu tuh ya asal ada aja atau menurut lu ada hal lainnya gitu? Oke, kalau misalkan dari asumsi gue pribadi ya, ini karena awalnya ada insiden, tapi bukan di rumah, di tempat usaha. Iya, di tempat usaha yang jadi bokap gue punya usaha, karyawannya lumayan banyak, ada mungkin 15 orang. 15 orang kan? 15 orang. Nah, di situ sempat ada kejadian insiden. Kejadian apa tuh kira-kira gitu? Jadi karena karyawan-karyawan itu kan dari satu kampung ya. Semua tuh 15 orang tuh emang Iya, saudara lah. 15 orang Dari bokap. bukan saudara. Bukan saudara. Jadi orang-orang kampung sana lah. Orang-orang kampung sana, Jawa Timur, dari Jawa Timur. Kerja di situ. Dan karena rumahnya juga deket-deketan mungkin di sono ya. Oh, jadi bawa temennya buat gitu. kerja. Dan udah pada kenal juga. Jadinya akrab lah, saling-saling bercanda lah. Jadi di tempat usaha itu juga 2 tingkat.
2 tingkat. Apa namanya? Jadi di atas itu ada tempat buat, gue sebutin aja kali usahanya ya. Jadi laundry, usahanya tuh laundry. Di atas itu ada tempat setrika. Setrika itu ya, setrika paling depan itu sampai balkon. Jadi ada balkonnya di depan, itu juga buat tempat setrika. Tempat naro-naro baju juga di situ. Terus di bagian belakang bangunan itu ada rumah sama tempat oven baju gitu. Di bagian belakang Bagian yang belakang lantai tadi, ya lantai 2. buat ngeringin baju. Iya, buat ngeringin baju. Nah, Oh, di bawah cuman buat di bawah buat tempat nerima pakaian laundryan aja gitu sama tempat ya orang apa yang pengen pembukuan lah. Jadi ada di ruang di bawah itu ada tempat sama pembukuan. naro-naro yang udah beres di Nah, bawah. iya gitu. Nah, karena saking deket, gue sambil ngerokok ya, apa ya? Asapnya takutnya ini. Jadi karena apa namanya? Deket udah saling kenal gitu, mereka tuh saling bercanda. Ya namanya kawan lah. Namanya kawan. Satu kampung. Iya. Mungkin gue sebutin nama yang nggak sengaja ngelakuin itu, pembunuhan itu. Oh, ada insidennya Iya, ternyata di sini. jadi insidennya tuh pembunuhan, tapi bukan pembunuh sebenarnya sih. Karena ini kan nggak sengaja ya. Oh, lebih nggak sengaja. Lebih ke nggak sengaja niatnya bercanda, tapi berujungnya petaka gitulah ya. Meninggal. Jadi Awalnya kenapa tuh? Maksudnya bercandaannya tuh sampai meninggal kan ya? Maksudnya Iya. kayak gimana bercandanya gitu? bercandanya tuh karena tadi yang gue bilang ada tempat cucian itu, jadi di atas tempat cucian itu ada jadi dibikin dari rangka-rangka besi itu buat ke atas lagi. Nah, buat dia tuh naik lagi ke iya atas. buat naik lagi. Dia itu lagi ada di situ yang anggapan namanya siapa ya? Abang lah, abang sama adek lah. Abang sama adek namanya ya. Abang sama adek. Jadi si abang itu lagi di atas, temennya di atas tempat yang tadi yang rangka-rangka besi. Dia itu bercanda ngelemparin boneka. Boneka, tapi bonekanya itu bukan boneka kecil. Kayak teddy bear yang gede gitu lah ya? Teddy bear raksasa mungkin ya. Yang seorang lah, pokoknya gedean iya, dia lebih malah daripada kayaknya lah gedean dia, kayaknya gedean dia daripada orang. Dan itu rada berat, cukup berat. Si adek itu lagi packingin pakaian di bawah. Oh, di bawah. Di bawah. Oh, Dan dia yang lempar yang di atas nih, lempar yang di besi. atas, ya lempar lagi di atas. Dia packingin pakaian mungkin atau apa. Dia makingnya itu kebetulan di lantai dia. Jadi di lantai mungkin sambil pengen asik kali sambil sila gitu, duduk sila, enjoy Lesehan lah. lah ya. Lesehan. Dia packingin pakaian gitu. Dia lagi begini, katanya sih lagi begini. Menurut saksi matanya dia lagi begini ya. Dilempar sama boneka teddy bear tadi. Oh, dari atas. Iya, dari atas. Teddy bear tuh berat lagi ya kan? Berat, lumayan berat. Terus dilempar kena palanya. Si abang itu kemungkinan itu yang tadi rangka besi itu tingginya antara 1 meter lah. Oh, 1 meteran dari tempat jarak dia lagi packing. Iya, dari packing. Dilempar kena kepala. Kena kepala. Terus kepalanya dia tuh kebentur lantai. Berarti emang dia packing posisi begini ya? Antara begitu atau enggak dia kakinya apa mungkin lagi gini kali ya? Apa boleh gue contohin ya? Boleh gue contohin ya? Mungkin lagi kayak gini ya. Kayak gini nih. Oh iya. Nah, Oh kayak gini. iya. Nah, terus dia dilempar. Boneka Dilempar tuh. boneka. Oh, mungkin maksudnya iseng kalau ini boneka gua taruh ke bawah, cuman Iya. dilempar gitu ya. Gue nggak tahu niatnya ya. Niat aslinya gue nggak tahu ya. Cuman itu dilempar. Boneka teddy bear tadi dilempar kena kepalanya, Kepalanya di bagian belakang. Bagian belakang kepalanya, terus mukanya itu kebentur lantai. Bentur lantai. Jadi yang kebentur itu sini nih. Kalau misalkan apa namanya kata dokternya ya, yang kebentur Oh, lurus. iya dari jidat ke hidungnya. Oh, lurus jidat ke hidung gitu. Jadi pendarahan di daerah sini. Pendarahan jadi kayak biru-biru gitu, biru. Tapi pendarahan. pas lagi kejadian, pas kena itu nggak keluar darah. Enggak, pendarahan di dalam. Pendarahan di dalam. Iya, pendarahan di dalam, dibawa ke rumah sakit. Akhirnya sehari atau 2 hari kemudian dia pass away. Gitu. Oh, pas Mati, ya. kejadian itu dia belum nggak yang langsung meninggal. Enggak. Sempat ini dulu. Iya. Sempat dibawa ke rumah sakit dulu. Dibawa ke rumah sakit, masih sempat bercanda-bercanda malah dia. Oh, masih udah sempat agak sadar gitu ya. Agak sadar ya.
Aduh. Kok diem aja? Adek, tolongin woi, tolong. Jadi dibawa ke rumah sakit, terus gue nggak tahu gimana ceritanya dia pulang lagi ke situ. Udah sempet pulang Sempet pulang lagi, habis itu meninggal di rumah, di tempat usaha Iya, tuh, di mes lah Iya, kita iya, ngomongnya. iya. Di tempat itu. Oh sebenarnya pas udah dari rumah sakit bawa pulang udah normal gitu ya, udah kayak orang sembuh? Apa masih pemulihan? Masih pemulihan kali ya. Jadi dia masih biru, tapi sempat bercanda-bercanda, kita ngiranya udah ini, mungkin teman-teman ngiranya udah oke lah, udah apa lah ya, udah fine ya. Baru pas hari keberapa pulang tuh dia? Antara satu atau 2 hari lah. Baru meninggal di situ. Dia meninggal karena pendarahan gua nggak tahu di daerah mana, karena nggak sempet nggak boleh sama keluarga di otopsi gitu, nggak tahu deh, gua lupa. Oh pokoknya tuh gara-gara kejadian itu mungkin ya. Apa mungkin dari situ gitu? Ya mungkin, kemungkinan dari situ. Tapi sebelum ke situ, si abang ini habis dia ngelempar itu, dia itu hari besoknya nggak sengaja bunuh orang lagi. Nggak sengaja lagi. Oh pas lagi si Ade ini dia lagi di rumah sakit? Dia tuh udah di rumah. Udah pulang ke rumah? Udah pulang ke rumah. Dia masih dia udah belum meninggal posisinya. Dia udah waktu itu ke rumah sakit lagi, gue nggak tahu ya, lupa ya. Pokoknya abis dia udah gitu, dia nggak sengaja bunuh orang lagi. Sama-sama karyawan lagi? Sama-sama karyawan lagi? Enggak, bukan karyawan. Kalau dia kan kerjaannya tuh ngambil cucian ke daerah Jakarta, karena waktu itu kan gue di daerah Bekasi. Kurir lah gitu? Ya, kurir, nganter-nganterin cucian ke daerah Jakarta. Mungkin karena pikiran atau kenapa ya, dia kan supir, nggak sengaja nabrak orang lagi lari pagi gitu. Nabrak orang lagi lari pagi, dan abang ini ya? Si abang itu, kalau menurut saksi mata sih katanya kencang sampai kelempar. Orangnya yang ditabrak nih sampai kelempar? Iya, sampai kelempar. Dan itu udah, kalau kata yang saksi matanya di situ, dia udah hampir pengen dipukulin itu. Si abang ini? Iya, ya gitu dah. Akhirnya orang yang ditabrak masuk rumah sakit, meninggal. Oh sempat masuk, nggak meninggal di tempat lagi? Nggak meninggal di tempat, nggak. Dibawa ke rumah sakit dulu? Iya, dan orangnya udah tua juga sih. Orang yang ditabrak? Udah tua. Jadi mungkin kondisinya juga udah nggak fit kali ya, segala macem, meninggal. Ditambah lagi ada problem karena ditabrak. Iya, itu. Rumah sakit meninggal. Itu posisinya pas sebelum si Ade meninggal? Antara 1 hari barengan ya, atau enggak sesudah. Dekat berarti dia nabrak? Iya. Kalau kita asumsiin dia nabrak dulu, baru si Ade meninggal nih. Iya. Baru itu yang dibawa ke rumah sakit meninggal. Iya, betul. Dan itu kakek-kakek yang ditabrak. Pokoknya udah tua. Kalau kata yang itu udah tua ya, udah tua orangnya. Orangnya udah tua. Dan udah meninggal semua, dia diurus, maksudnya sama polisi gitu. Pengen ditangkap lah. Jadi keluarganya si yang meninggal itu nuntut dia, terus sama yang itu tadi juga nuntut dia. Akhirnya di penjara. Akhirnya penjara si abang. Betul. Dan itu sempat ada di kejadian ini, insiden ini sempat ada di koran zaman dulu. Sempat masuk media. Sempat masuk media. Gitu. Berarti lumayan terekspos gitu ya, maksudnya kejadian. Iya, mungkin karena kan jurnalis kan dapat info dari polisi kali ya. Ya itu sempat ada. Jadi kejadian yang ini pas lu SD lah ya? Iya, gue SD. Jadi gue belum begitu mengerti lah. Iya, tapi emang ada cerita. Iya, tapi gue tahu ada kejadian itu, gue sadar. Kan posisinya lo emang tinggal di SD kan di situ. Emang gitu. gue tinggal di situ. Dan emang lokasi usaha nyambung. Lokasi usaha nyambung. Mulai dari situ adalah kejadian-kejadian yang dialamin sama karyawan-karyawan. Nggak lama dari insiden yang 2 itu. Nah, ada, jadi awal dari setelah itu kejadian, diurus polisi, dia masuk penjara. Habis itu dia insiden tadi, dia masuk penjara, baru ada insiden-insiden dari karyawan-karyawan. Kayak dia kan dulunya kan sering bercanda ya, si almarhum ini. Almarhum ini kan sering bercanda. Terus dia ada temen kerjanya tuh, dia pernah sholat. Dia sholat di lantai 2, itu kejadian lagi sepi.
Sendiri dia sholat? Sendiri dia sendiri sholat. Nggak tahu ya sholat apa ya, sholat isya kali ya, karena udah pada sepi katanya, udah sepi. Terus apa namanya, pas lagi dia kan jadi gini, kalau apa namanya teman si korban ini pas lagi, aduh gue gak enak sebenarnya tapi dia sering bercanda dan dia sering agak apa namanya gini ini, kalau misalkan ada orang sholat dia gini gituin kalau lagi assalamualaikum ya gitu tuh. Oh yang si almarhum Iya ada itu. Nah itu ada yang lagi sholat di situ karyawan, setelah dia meninggal ini ya kejadiannya ya, pas lagi assalamualaikum warahmatullahi, yang ke kiri assalamualaikum warahmatullahi, yang ke kiri ada dia, ada si ade ini sama posisinya lagi kayak gitu, posisinya gitu, dan dia mukanya biru gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Gitu. Nah abis itu ya abis itu udah nggak ada lagi. Berarti satu karyawan tuh dia yang ngalamin kejadian iya itu. Dan hari itu udah nggak ada lagi. Besokannya dia itu kan sering bikin teh di dapur kalau malam-malam. Si almarhum ade itu, si ade itu kan sering bikin teh. Terus kalau bikin teh kan ting 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 gitu dia kan bikinnya. Nah itu sering ada suara ting 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 ting. Kalau malam sering ada suara kayak gitu di dapur. Itu karyawan pada dengar? Iya mungkin pada dengar kali ya, pada dengar karena gue diceritainnya begitu. Nah abis setelah kejadian itu bokap gua itu manggil ustadz. Manggil ustadz, tapi apesnya ustadznya bukan ustadz beneran ternyata. Abal-abal ustadz abal-abal, kita disuruh. Iya. Yang begitulah yang penting ada duitnya. Iya itulah ustadz yang abal-abal lah, pokoknya kita disuruh sholat tolak bala, padahal kan nggak ada sholat tolak bala apaan. Nih kita disuruh sholat tolak bala segala macem. Nah terus jadi di rumah itu ditanam-tanamin sesuatu bro, Ken. Maksudnya tanamannya apa tuh? Gue nggak tahu. Jadi di dalam lantai itu dijebol, itu ditanamin sesuatu itu biar apa namanya? Itu posisinya di lantai yang di mana tuh? Nah ini yang ditanam di rumah. Oh, di rumah gue. Jadi katanya sih biar nggak ada apes-apes lagi, gitu. Biar nggak ada apes-apes lagi, ditanamin sesuatu karena berbalut dengan agama kali ya mungkin. Jadi bokap gue percaya gitu ya. Aja gitu. Iya aja. Terus apa namanya? Di jebol nih lantai, salah satu lantai di rumah ditanamin sesuatu. Nah terus di depan rumah juga ditanam-tanamin sesuatu, kan ada taman di rumah tuh, itu ditanamin sesuatu dan itu kayak di film-film bro, ada asap-asap gitu. Oh tanamannya ada ngasilin? Iya, jadi itu bukan tanaman ya, nggak tahu gua apa ya, sesuatu gitu ditanamin. Jadi asap-asapnya iya, itu? Ada asap-asapnya, jadi katanya ini biar melindungi hawa-hawa negatif pada masuk gitu ya? Biar melindungi apa lah katanya gitu. Terus yang begini-begini nih. Aduh. Abis itu banyak lah, abis itu di rumah ada guci, disuruh iniin guci, ada lapas segala macem, ada kulit harimau, gitu-gitu disuruh ini banyak buat ini, ya, disuruh beli ini, beli itu. Terus kita disuruh, nah ini kejadian yang bukan kejadian ya. Terus kita disuruh ngelempar duit ke jalan, katanya buang sial. Ya gue ngikut tuh sama bokap gue. Lempar duit di tempat yang rada jauh dari rumah buat buang sial. Nanti sialnya kata orang yang ngambil duit ya? Iya. Benar tuh Ustaz. Padahal kata orangnya untung nih gue dapet duit. Malah nggak sial deh, malah beruntung. Iya, malah beruntung dapet duit kan. Nah habis itu malah setelah kejadian itu malah sial sebenarnya. Malah sial. Malah bukannya positif, malah jadi negatif. Iya, malah jadi negatif, kayak karyawan-karyawan yang kerja di situ pada sakit. Rata-rata hampir semua. Iya, sakit. Hampir ya. Jadi banyak yang sakit lah, padahal sebelum-sebelumnya kuat banget nih, tahan banting lah nih orang-orang. Pada kerja keras lah. Kerja keras kan dari kampung, terus zaman dulu gitu kan, orang-orang zaman dulu kuat-kuat lah. Malah pada sakit. Nah jadi ada salah satu cerita dari karyawan nih, dia sakit masuk rumah sakit DBD, sakitnya sih DBD. Nah di rumah sakit tuh dia koma, kayak koma lah, nggak sadar lah gitu beberapa hari. Nah pas lagi kritisnya tuh dia dapat
dapat mimpi atau apa segala macam. Dia sih ceritanya kayak mimpi ya. Di rumah sakit tuh dia mimpi katanya si almarhum adik ini dia ada di mimpinya dia gitu. Masuk ke mimpinya dia. Masuk ke mimpinya dia suruh si almarhum adik ini ada di seberang sungai. Jadi di mimpinya itu dia mungkin ada di hutan kali ya, soalnya ada sungai kan. Ada sungai. Dia ceritanya sih ada sungai, dia ada di seberang sungai Si adik ini, almarhum adik ini. Dan itu rada panjang, jadi mimpinya tuh dia si adik ini tuh manggil dia buat disuruh nyebrangin. buat disuruh nyebrang. Itu pas lagi kritis-kritisnya dia disuruh nyebrang. Sini aja nyebrang aja, ini nggak dalam kok, tapi pakai bahasa Jawa. Iya. Pakai bahasa Jawa, ini nggak dalam kok, nggak dalam, nyebrang aja. Dia terus si yang lagi sakit ini antara percaya sama nggak percaya, soalnya dia tahu kan udah meninggal dong, tapi dia mungkin nggak sadar kali ya lagi mimpi ya. Dia lagi kondisinya lagi kritis kan? Iya, lagi kritis. Disuruh nyebrang, udah pengen nyebrang, dia nggak jadi. Nggak jadi nyebrang. Habis itu dia bangun. Mas, kene mas, iki ya jeruk mas, kene mas. Mungkin kalau mungkin kalau dia nyebrang lewat gitu. Mungkin kalau nyebrang ya kita nggak tahu ya, wallahu alam gitu kan. Iya, mungkin ya kita nggak tahu lah, wallahu alam, tapi di mimpinya dia begitu. Dia nggak nyebrang. Ya begitu. Jadi gitu. Jadi satu yang karyawan itu yang sampai parah, satu itu dia yang sampai kritis ya. Iya, yang sampai kritis. Kalau ya. yang lainnya Sekedar sakit-sakit aja, demam aja biasa. Nggak ada ngalamin kejadian. Nggak ngalamin. Kalau kejadian kalau yang sampai di cerita gue sih mungkin yang paling parah yang itu tadi sih, yang lihat gitu. Yang lagi sholat. Iya. Nah, habis itu bokap gue manggil ustadz beneran, karena mungkin udah sadar kali ini kayaknya bukan ustadz beneran nih. Nah, habis itu manggil ustadz beneran yang ada di dekat rumah. Dia sering kajian di dekat rumah lah. Disita-sitain tuh semua barang-barang. Oh, yang tadi disuruh sama ustadz yang ya disita-sitain semua barang, diambil. Yang sakit-sakit itu pada di ruqyah. Oh, di ruqyah. Dan itu bener-bener ruqyahnya sampai teriak-teriak dia. Sampai teriak-teriak sakit gitu. Kayak gitu. Di ruqyah dibacain gua nggak tahu lah itu surat ruqyah, itu sampai sakit. Nah, habis itu udah setelah kejadian itu udah nggak ada lagi dan sering ada pengajian. Emang dilakuin pengajian rutin tiap minggu di rumah. Seminggu sekali. Bukan buat nolak bala atau segala macam ya, emang buat pure pengajian aja udah. Gitu. Niatnya pengajian aja. Niatnya pengajian aja. Habis itu udah nggak ada apa-apa lagi. Habis itu udah nggak ada apa-apa lagi. Maksudnya karyawan nggak pernah ngerasain hal-hal kayak gitu. Nggak pernah ngerasain hal-hal kayak gitu lagi. Habis itu singkat cerita gue masuk SMA, gue nggak ditinggal di situ lagi. Lulus SMA balik. Habis itu singkat cerita lagi bokap gue ngebeli kontrakan yang ada di samping tempat laundry tadi. Tempat laundry tadi ada kontrakan 3. Ini beda sama insiden tadi ya, nggak nyambung sama kejadian tadi, cuman masih di tempat yang sama. Di tempat yang sama, sebelah tempat usaha. Iya, tempat usaha. Itu beli kontrakan ada berapa pintu ya, lupa gue. Iya, ada berapa pintu sekarang, soalnya bukan kontrakan lagi jadi gue nggak tahu tuh. Ada beberapa pintu. Di salah satu kontrakan itu mungkin ada yang pesugihan. Ada, maksudnya ada pesugihan ini ada yang ngasih tahu? Nggak ada yang ngasih tahu. Taunya pas lagi orangnya udah nggak tahu kemana, dijebol pintunya, ada banyak tanah kuburan itu bener-bener dipotin, terus ada bunga-bunga kuburan gitu, terus ada tempat kayak ritual gitulah, gue nggak ngerti juga apaan. Di satu pintu itu dan nyambung sama kejadian yang sebelum ditemukannya itu, dijebol itu ada. Jadi karyawan di situ tuh sering hilang duit katanya. Iya, sering hilang duit, padahal katanya ya gue nggak tahu ya hilangnya mungkin atau karena dia lupa atau segala macam, trader. Ya, tapi sering ada yang hilang duit. Masa sering kan gitu? Iya, sering ada yang hilang duit nih. Cepet
padahal itu di celengan kata dia. Celengan. Di celengan dan dihitungin masukinnya berapa. Oh, pas dibuka Pas dibuka nggak hilang segitu. 200. Terus ada juga ya nggak tahu ya, ada beberapa deh yang hilang duit. Mungkin Ngalamin berkaitan hilang sama yang di sebelah. Iya, mungkin berkaitan sama itu karena kan ya kita namanya nemuin alat-alat kayak gitu ya, ritual segala macem. Nah terus akhirnya dijebol, gua iseng-iseng main ke sono, namanya gua Posisi udah dibersihin apa udah- masih enggak, masih begitu Oh, masih di dalam yang tanah kuburan. masih Oh, gua. masih. Masih. Dan karena gua nggak percaya lah masa kayak gini doang, ya udahlah gua anggap ini aja, anggap biasa aja. Nah terus ini masuk sama kejadian yang di rumah gue jadinya, yang sering ada duk. Jadi abis kejadian itu baru ada ya. baru ada di tangga. sering ada duk. Nah itu tuh kejadian yang di tangga itu sebenarnya ya gue hampir nggak pernah ngelihat penampakan sih. Tapi kalau kan dengernya sering. Iya, dan gue orangnya jujur nggak terlalu takut sama yang kayak gitu. Jadi mungkin gue nggak ditampakin karena gue nggak begitu takut kali ya. Nah teman-teman gue yang takut tuh beberapa ada yang pernah ditampakin yang tadi gue ceritain itu. Gitu. Nah itu kejadiannya setelah yang tadi ditemuin alat-alat ritual tadi lah. Yang di kontrakan yang dibilang sama kontrakan. bokap. Iya. Tapi emang walaupun gue nggak takut, gue pernah sampai ngedon banget saking sempet. Iya ngedon banget. Karena saking jelas itu suara. Iya saking jelas, dan gue lihat itu nggak ada yang lewat. Kan? Nggak ada yang lewat, tapi ada bunyinya duk. Lah cabut gue langsung pindah ke rumah kakak gue. Iya. Oh, sampai pindah ke rumah Iya kakak. pindah ke rumah kakak gue. Akhirnya malam-malam tuh gue langsung, karena saking takutnya gue pindah ke rumah kakak gue. Aduh, tidur di tempat kakak gue akhirnya. Nah terus habis itu udah nggak ada kejadian lagi karena gue seling-seling nih di rumah itu. Gue seling-seling karena gue ngekos juga kan, pas kuliah tuh gue ngekos juga. Nah ada satu kejadian di mana ya ini balik lagi sih rep-repan ya, tapi tapi di situ gue baru ngeliat, mungkin yang itu kali yang lewat, gue nggak tahu. Jadi kejadian itu gue Pas tidur repan ini pas sudah setelah yang temen lu ditampakin. sebelum Oh, sebelum malah. tapi udah ada suara-suara tangga yang suara kayak gue kabur itu. Iya. Nah itu gue kan sering tidur malam ya. Nah waktu itu saat itu gue tidur. Jadi gue nggak tahu gue tidur. Jadi gue lagi tidur. Posisi tiduran rebahan lah. Rebahan terus tiba-tiba badan gue nggak bisa gerak ya. Mungkin rep-repan ya. Tapi gue lihat sekitar kondisinya sama persis, ini kayak real banget, sama persis. Ya kamar Ya, dan kayak rokok anggaplah gue taruh di meja, itu bener ada di meja, HP itu ada di tempat yang sama gitu. Nah di kejadian itu gue nggak bisa gerak, gue bingung dong karena gue nggak tahu, gue nggak sadar kalau gue tidur. Gue bingung nih, kok gue nggak bisa gerak. Nah jadi kan kamar gue kan bentuknya kotak ya, anggaplah persegi lah gitu, persegi. Di ujung tembok itu ada hitam, jadi dia wujudnya hitam, matanya merah, hitamnya tuh ya hitam gitu, tapi nggak berbulu kayaknya deh, nggak berbulu, hitam bayangan atau emang hitam kayak kain hitam? Enggak, bukan hitam berbentuk. Iya, hitam berbentuk. Bentuk tubuhnya ada kaki kayak manusia lah, kaki kayak badan lah gitu, kaki manusia, tangan manusia, tapi wujudnya bukan manusia. Jadi kepalanya hitam bulat, matanya merah, terus dia nyengir. Itu gue nggak tahu kayaknya apa itu gondruwo atau segala macam. Kalau di cerita orang itu gondruwo ya mungkin lah itu gondruwo segala macam lah, sosok hitam lah ya namanya, itu sosok hitam. Gue ngeliatnya kayak gitu, sosok hitam, matanya merah, dia di gini lah nih, kayak gini nih, pas tembok. di sela Iya, gini. jadi di sikunya siku tembok itu, di siku tembok gue ngeliat itu dia lagi berdiri, terus dia nempel begini, tangannya begini nempel tembok, lama-lama ke atas. Lama-lama naik ke atas. Habis itu ke atas, gue merem, dia hilang. Gue pokoknya merem kayak bentar doang gitu. Ya, merem pas lu melek dia udah nggak ada. Terus tapi gue masih nggak bisa gerak. Gue lihat dia ada di samping gue ternyata. Di samping gue. Habis itu dia, jadi kasur gue kan rada tinggi ya.
ada kali tingginya kurang dari 1 meter lah, 90 cm kali ya. 90 cm, dia tuh muncul dari bawah gitu. Gue berasa terus gue lihat kayak gini, gue lihat pakai mata gue lah yang gerak lah, mata gue. Bisa bola mata lu bisa ngeliat ke situ. Mata gue bisa lihat ke situ, dia lagi munculin kepalanya. Munculin kepalanya dengan wujud yang sama. Ngarahnya Ngarahnya ke gue. Ngarahnya ke lu? Ngarahnya ke gue. Dia udah, palanya udah full kelihatan, gue bangun. Oh, lu bisa bangun? Gue bisa bangun. Ternyata gue tidurnya nggak ngadep. Tadi kan gue gue yang ngerasa tadi gue kayak tidur kan, gue ngeliatnya ke atas. Ternyata pas gue bangun, gue ngadep ke tempat yang tadi ada itu. Bangun lu ngadep ke arah situ. Iya, ke dia. Tapi udah nggak ada. Mungkin itu kali yang ya gue nggak tahu juga ya. Gue cuma cocokologi doang. Rentetannya dari situ. Iya, rentetannya dari situ. Nah, habis itu kalau kejadian tangga dak gitu kan udah sering banget sampai gue udah biasa aja lah itu. Nah, sampai terus, sekarang pun kalau lu lagi ke rumah itu, kalau sekarang nggak ada sih kayaknya. Sekarang udah nggak ada. Nah, gue sempet nginep beberapa kali di rumahnya itu, nggak ada. Udah nggak ada. Terus sering teman-teman gue ngumpul yang tadi gue bilang itu yang paling bener kayak real banget, yang gue sering anggap itu sebagai apalah, mungkin bukan sosok-sosok atau segala macem. Itu tuh ada ini yang tadi gue bilang, pintu digobrak, bro gitu. Jadi kayak apa ya, orang nabrak pintu gimana sih, jebruk gitu. Pintunya sampai kegeser. Iya, sampai kegeser pintunya, sampai gue minum dulu ya. Pintunya tuh sampai kegeser, kebuka dikit, karena gue kan yang tadi gue bilang, gue ngerokok sama temen-temen gue di kamar, jadi harus ada pintu lah kebuka sedikit biar udara keluar. Nah, kita lagi ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, gobrak. Tapi kalau pas lu lagi sendirian di kamar, pernah yang dobrak pintu itu pernah juga? Nggak pernah. Sekali itu aja. Itu sekali doang aja. Dan sempet juga pas lagi teman-teman gue ngumpul, yang naik tangga atau turun tangga itu bukan di tangga besi itu, sempat di tangga yang beneran ke bawah. Tangga Jadi lantai 1. Iya, suaranya itu kayak orang gebrak tanah, dek. Karena kalau orang biasa naik tangga itu nggak mungkin sampai segitunya suaranya. Biasa aja. Ya, abis itu suaranya bener-bener kayak orang naik tangga tapi brak bruk. Gimana ya? Suaranya dakduk lah. Dakduk gitu. Nah, itu pada bingung lah di situ. Suara apa nu? Nah, itu udah biasa gue. Tapi yang nggak biasanya itu suaranya pindah ke situ. Itu ya makanya anak-anak yang pada nginep di situ emang rada takut kalau udah rada malam tuh. Rada takut. Jadi ini ada nih satu anak yang penakut banget, temen gue lah. Jam 1 atau jam 2 dia tuh kan kencing. Kamar mandi. Terus dia minta ditemenin kan. Oh, saking takut. Makanya temenin. Iya. Nah, ini temenin gue udah nggak ada apa-apa sih, santai aja gitu. Ini juga pintu kebuka kok. Pengen ke kamar mandi, di tempat tangga itu dia lihat ada kakek-kakek, tapi wujudnya nggak sama yang kayak gue lihat tadi di rep-repan ya. Iya, wujudnya beda. Sosok kakek-kakek. Lebih ke kalau kita ngomongin rentetannya ke mungkin gitu ya, yang orang tua yang si abang. Mungkin ya. Itu dia lagi jongkok, ngadepnya ke tembok lagi. Oh, ngadepnya ke tembok. Dan dia katanya mepet tembok. Jongkok mepet tembok. Jadi di samping tangga besi itu ada tembok. Ada tembok di sebelah kanannya nih, tapi nggak full temboknya. Jadi bisa ngeliat langsung ke kolam bawah. Oh, ngadep ke situ dia? Dia ngadep ke situ. Kakek-kakek itu lari, dia ngibrit. Ngibrit dia. Ya udah, gue nggak bisa jelasin apa-apa kan. Ya udah, gue temenin dah akhirnya ke kamar mandi gitu. Berarti emang terakhir nih kejadian yang lu rasain yang semenjak temen lu itu terakhir tuh? Iya, temen gue itu terakhir. Yang dia ngeliat nggak sengaja di tangga. Itu udah lama tuh? Udah lama, gue kuliah. Oh, pas kuliah. Ya ada 3 tahunan lah. 3 tahunan. Pas kesini-sini udah nggak ada lagi. Karena gue nggak tinggal di situ lagi kan. Oh, udah. Iya. Sekali aja mungkin di situ. Iya, sesekali gue di situ. Kalau kita narik garis lurusnya mungkin ada kejadian dari yang si abang. Seolah-olah tuh kayak berurutan gitu. Jadi kayak karena ini ada ini, karena ini terus ada ini. Nabrak, terus yang
bokap Iya, iya, di iya. kontrakan di sebelah. Iya betul. Nah itu. Tapi suara kalau suara tangga sih sampai kalau abis dia ngelihat itu emang masih ada. Masih ada terus. suara tangga. Setiap lu lagi tidur di situ ada aja kadang. Iya, ada aja kadang suara tangga itu. Oke, kayaknya cukup cerita dari Bang Wisnu nih. Udah cukup kayak nggak terlalu. Dari yang lumayan panjang juga, maksudnya Iya. kisahnya rentetannya emang kayaknya kalau kita lurusin ke situ. Iya, iya, Intinya buat temen-temen sekali lagi kalau ada yang punya cerita juga kayak Bang Wisnu, mau datang kemari boleh DM di Instagram kita atau di email kita. Sekenanya horor malam ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di Sekenanya Horor berikutnya. Bye bye. Terjadi